Kali ini kita akan membahas sebuah bor yang brandnya itu baru saja masuk ke Indonesia dan mengusung warna merah untuk lini power toolsnya. Jadi ini lain daripada yang lain. Tetapi ini bukan Milwaukee ya teman-teman ya. Ya ini bukan Milwaukee karena saya belum sanggup untuk membeli Milwaukee. Tetapi kalau kalian ada dan mau minjamkannya ke saya, boleh ya kita review sama-sama. Brand ini berasal dari Cina. Ya, dari Cina memang. Tapi kalau berkaca dari saudara-saudaranya yang sudah masuk duluan, untuk kualitas sih tidak usah diragukan lagi. Ini satu pabrikan dengan Dongcheng dan DCA. Ya, sudah pada mulai tahu ya ini brand apa. Oke ya, kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia bornya, mereknya adalah DCK, masih satu pabrik dengan Dongcheng dan juga DCA. Untuk tipenya ini adalah KDJZ1602. Ini adalah bor dengan baterai 16 volt. Untuk harganya adalah 600 ribuan di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Lalu untuk spesifikasi sendiri, ini di atas dari ADJZ1202-nya DCA yang mirip bentuknya seperti ini ya. Untuk kemasan produk di luar ada dus berwarna yang ada keterangan untuk spesifikasinya. Nanti kita akan uji saja langsung ya, tidak usah kita jelaskan panjang lebar di sini. Lalu di dalam kita mendapatkan sebuah koper plastik. Dan untuk kualitas dari kopernya ini kurang lebih sama juga ya dengan ADJZ 1202 dari DCA. Hanya beda di warna dan embosan mereknya. Oke, langsung saja kita unboxing. Pada paket pembelian pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan dan ini masih berbahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesianya. Ya, di sini tidak ada diikut sertakan untuk kartu garansinya, tetapi kalau berkaca dengan obeng cordersnya kemarin, untuk DCK ini sudah ada garansinya ya. Lebih jelasnya tanyakan langsung ke Instagram mereka. Berikutnya kita di sini mendapatkan sebuah wall charger ya, bukan docking charger seperti DCA. Lalu dapat dua buah baterai 16 volt. Ini jelas berbeda ya dengan ADJZ 1202. Yang satu lagi baterainya sudah terpasang di unit bor. Lalu kita dapatkan unit bornya yang bentuknya ini ya sama persis dengan ADJZ 1202. Lalu kita dapat juga terakhir adalah bit obeng plus dan minus. Untuk build quality dari bit obengnya ini nanti kita akan gunakan terlebih dahulu ya, supaya tahu apakah ini bisa digunakan atau tidak. Berikutnya kita mendapatkan chargeran. Ini adalah sebuah wall charger ya, bukan docking charger seperti DCA. Untuk material bahan plastiknya ya ini lumayan bagus lah ya. Kalau dibandingkan dengan produk generik ini jauh lebih bagus. Untuk spesifikasinya nanti kita akan uji saja ya biar lebih jelas. Dan untuk kabelnya ya, ini kabelnya tipis loh teman-teman. Nih bisa dilihat sendiri ya. Ini harus lebih hati-hati menggunakannya ya. Kalau kena benda yang tajam bisa langsung rusak. Berikutnya untuk baterai ya. Untuk housing dari baterainya ini kalau kita lihat sendiri di sini, dari bentuknya saja kita sudah tahu ya kalau ini material plastiknya memang bagus. Ini terkesan seperti baterai dari bor-bor mahal ya, dan untuk finishingnya juga rapi sekali. Berikutnya unit bornya, kurang lebih bentuknya seperti ini, berwarna merah. Dan untuk material bahan plastik yang digunakan ini bagus ya, tidak usah diragukan lagi. Untuk pabrikan Dongcheng memang untuk plastiknya tidak main-main, bukan plastik yang kaleng-kaleng atau plastik daur ulang. Lalu untuk grip karetnya ini juga bagus, lembut di tangan, dan walaupun tidak tebal atau tidak empuk, tetapi ini lumayan nyaman. Lalu untuk brand DCK ini di-emboss ya, bukan tempelan, dan bacaan drill ini juga di-emboss. Lalu untuk finishing juga bisa dilihat sendiri di sini rapi sekali, tidak ada plastik yang melebar-lebar dan tidak ada yang renggang-renggang. Berikutnya untuk caknya juga ini kokoh ya, tidak ada goyang-goyang untuk caknya. Lalu berikutnya untuk reversible, apakah ada yang nyangkut? Tidak ada nyangkut sama sekali ya, mantap. Lalu untuk torsi dan mode selektor, ini juga smooth ya, tidak ada masalah, perpindahannya juga lancar. Berikutnya untuk caknya, kita lihat ya apakah center atau tidak. Untuk caknya ada sedikit geol-geol ya ini ya. Apakah center? Kita coba pasangkan mata obeng ya, kita lihat.
Ya, geol-geol di body chucknya ya, tetapi untuk putarannya tetap center. Lalu untuk reversible, reversible-nya juga nggak ada masalah, lancar ya. Dan untuk triggernya juga lancar, tidak ada masalah. Berikutnya untuk fitur, pertama di sini kita mendapatkan dua percepatan, 1 dan 2 atau low dan high. Lalu berikutnya ada dua mode, mengebor biasa dan juga untuk menyekrup. Lalu untuk chuck sudah penguncian dengan satu tangan. Dan tidak ada fitur hammer impact pada bor ini, jadi saya tidak menyarankannya digunakan untuk mengebor beton. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya diletakkan ke tengah, dia akan mengunci trigger. Berikutnya ada indikator baterai, ada LED light untuk menerangi kita. Dan terakhir ada fitur variable speed pada trigger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 variable speed pada triggernya. Untuk uji spesifikasi yang pertama chargeran ya, sudah menyala berwarna hijau, dan untuk output standby-nya adalah 0,4 watt. Dan pada saat mengecas adalah 24,8 watt untuk outputnya. Ya, kalau dibandingkan dengan chargeran dari produk generic Cina, ini lebih besar sedikit ya. Dan untuk baterainya ini tadi saya mau bongkar ya, tetapi karena saya tidak mendapatkan di mana celah untuk membukanya, jadi saya urungkan daripada terjadi kerusakan, nanti kan sayang ya. Dan untuk spek tertulis pada baterainya ini adalah 16 volt, 2,0 Ah, 32 watt hour. Berikutnya kita akan lihat isi jeroan dari bornya ini. Kita lihat motor apa yang digunakan. Nah, bisa dilihat sendiri ya, untuk material plastiknya memang bukan main-main ini. Ini tulangnya banyak sekali dan tebal ya. Dan untuk karetnya juga menempel dengan baik pada bodinya ini. Dan untuk rangkaian pada bornya bisa dilihat sendiri di sini ya, cukup sederhana. Dan untuk motornya sendiri tipenya adalah DC550 dan ini dari brand DCA untuk motornya. Jadi DCK menggunakan motor dari brand DCA. Untuk baterai sudah terisi penuh, dan untuk mengisi baterai dari 0% sampai dengan 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 2,5 jam. Dan untuk voltase baterai pada saat terisi penuh adalah 16,69 volt. Berikutnya untuk uji RPM di percepatan nomor 1 terlebih dahulu, dan modenya adalah mode drilling. Percepatan nomor 1 di 422 RPM. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Di angka 1567 RPM. Jadi ini sesuai dengan spek yang dia tuliskan ya. Mantap. Untuk uji V-forma pertama di sini saya akan menyekrup ya.
Untuk sekrup besar dan sekrup kecil tidak ada masalah ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor Bosch ukuran 12 mm. Ini adalah mata bor kayu. Pada percepatan nomor 2, modenya adalah mode drilling. Medianya kayu mahoni ketebalan 15 cm. Kalau nomor 2 tidak mampu, nanti kita akan ubah ke nomor 1. Ya, pada percepatan nomor 2 torsinya tidak mampu. Sekarang kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Mantap ya tenaganya ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor auger 10 mm pada percepatan nomor 2, modenya adalah mode drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni 15 cm. Mata bor auger dengan percepatan nomor 2 tidak ada masalah. Berikutnya saya menggunakan mata bor kipas atau mata bor speedbit ukuran 25 mm. Saya gunakan kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Kalau tidak mampu nanti kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Untuk medianya adalah papan mahoni ketebalan 2 cm. Pada percepatan nomor 2 tidak mampu, kita ubah ke percepatan nomor 1. Oke, melubangi kayu mahoni dengan ketebalan 2 cm menggunakan percepatan nomor 1 lancar ya, tidak ada masalah. Ini hasilnya. Ini dia ya, 4 lubang yang kita buat tadi. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor step drill maksimalnya di 12 mm. Di sini saya menggunakan mode mengebor ya, dan percepatan nomor 1. Untuk media pengeboran adalah besi holo ketebalan 1 mm. Untuk percepatan nomor 1 tadi lancar, saya ubah ke percepatan nomor 2 sekarang.
Menggunakan mata bor step drill di percepatan nomor 2 untuk mengebor besi holo dengan ketebalan 1 mm tidak ada masalah. Berikutnya di sini kita akan coba ya, apakah bor ini enak juga kalau digunakan untuk roofing atau main baja ringan. Di sini saya akan mencoba menyatukan dua baja ringan ini menggunakan baut self drilling yang biasa kita gunakan untuk roofing ya. Untuk roofing saya rasa ini enak juga ya. Berikutnya setelah bekerja keras kita ukur suhunya. Untuk di motor suhunya adalah 50,3 derajat Celcius. Pada bodi di angka 45 derajat Celcius. Dan terakhir pada baterai di angka 42 derajat Celcius. Untuk suhunya saya rasa sih ini normal ya. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai bor DCK ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi dari sudut pandang seorang pengguna. Kalau ada pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama itu dari sisi build quality-nya ya. Kalau berkaca dengan saudaranya yaitu DCA, ini build quality-nya sama persis ya, sama-sama bagus, tidak ada komplain untuk build quality. Berikutnya untuk fitur-fitur yang ada pada bor ini sudah bekerja dengan baik semua, tidak ada masalah ya. Ya, saya rasa untuk fitur-fiturnya juga tidak ada yang bisa dikomplain, semuanya bekerja dengan baik. Lalu untuk spesifikasi saya juga nggak ada komplain, spek yang dituliskan semua sudah sesuai dengan apa yang saya uji. Dan ini speknya di atas dari bor DCA ADJZ 1202 yang bentuknya mirip karena dia beda di voltase baterai. Beda voltase baterai itu berdampak ke tenaganya ya atau torsinya. Ini jadinya torsinya menurut saya sih lebih besar sedikit dibandingkan dengan ADJZ 1202. Lalu berikutnya performa. Nah ini juga bagus ya performanya, ini juga nggak bisa kita komplain. Semuanya tadi berjalan lancar, tidak ada masalah ya untuk performanya. Lalu pasti ada pertanyaan ya, Bang bagusan mana dengan ADJZ 1202? Ya sama-sama bagus ya, karena mereka ini satu pabrik. Dan untuk komponen-komponennya saya rasa semuanya sama. Yang membedakan mungkin di mereknya aja ya. Ini DCK, yang satu DCA, dan untuk warnanya ya pastinya ya. Ini warna merah, lebih gonjreng gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ya ke selera masing-masing. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna biru. Ya itu selera lah ya. Lalu kalau ngomongin price to performance antara DCK ini dan juga DCA ya saya rasa sih sama saja ya. Karena untuk harga sendiri DCK ini dibanderol lebih mahal. Di harga 550.000 pada saat saya beli. Dan DCA itu di harga 440.000. Jadi saya rasa untuk performanya ya sama-sama saja kalau dibandingkan dengan harganya tadi. Tetapi kalau ditanya bagusan mana DCA dan DCK tanpa melihat harganya, ya saya katakan bagusan DCK ya, karena voltase baterainya lebih besar, tenaganya otomatis juga lebih besar. Tetapi ada satu catatan ya yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli alat ini nanti, yaitu layanan after sales-nya atau layanan purna jualnya. Ya untuk DCK ini nggak bisa kita klaim ke DCA ya kalau terjadi kerusakan. Ya kalian harus tanyakan benar-benar ke penjual, kira-kira kemana harus membawa nanti kalau terjadi kerusakan ya. Karena untuk DCK sendiri saya belum begitu tahu untuk service centernya. Tapi bisa ditanyakan lah ke Instagram mereka tuh ada ya. Kalau ada terjadi kerusakan bisa ditanyakan saja ke situ langsung. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.